Bang, kenapa kok aku pas ngendorse kok kayaknya nggak ngefek ya? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku pengen bahas salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh followerku di Instagram. Kemarin aku buka open question gitu ya untuk kalian. Aku enaknya bahas apa gitu, dan kalian ada yang suggest atau kalian ada yang menyarankan untuk bahas tentang endorse gitu. Padahal ini sebenarnya aku udah pernah bahas kalau nggak salah di videoku sebelumnya tentang apakah pakai endorse itu penting. Itu udah pernah aku bahas waktu itu. Emang ini beberapa kali banyak yang request juga di DM tentang masalah ini teman-teman, tentang masalah endorse gimana yang bener gitu kan, cara endorse yang bener kayak gimana. Aku nggak ngerti apakah mereka ngerasa ngendorse ke selebgram atau influencer lain itu kurang maksimal atau gimana, tapi ya oke lah, kita bahas aja gimana sih permasalahan tentang hal ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kayak biasanya sebelum aku mulai, bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya juga, nyalain notifikasinya. Follow juga Instagramku di @ganjar_mulia kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis. Dan kalian juga bisa follow Instagramnya Masahiro Cloth kalau misalnya kalian pengen cari clothingan berkonsep atau berculture streetwear Jepang gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen produksi, kalian juga bisa langsung aja DM Instagramnya di @masahirocloth. Link aku taruh description semua. So, teman-teman langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang tema kali ini. Oke, zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu tentang endorse, tentang influencer, selebgram, youtuber, dan lain-lain gitu ya. Nah, semakin kesini itu kan semakin banyak gitu kan. Semakin banyak orang-orang itu tadi kan. Nah, sebagai owner bisnis, hal ini bisa jadi salah satu poin plus buat kita teman-teman. Kenapa? Karena semakin banyak orang-orang itu kan kita semakin banyak punya pilihan untuk menentukan siapa nih orang yang cocok untuk membantu mempromosikan brand kita, atau bahasa lainnya adalah mengendorse brand kita. Yang aku pengen garis bawain di sini adalah tidak semua endorser, tadi kita sebut aja mereka itu semua dengan istilah endorser gitu ya. Tidak semua endorser itu bisa meningkatkan sales penjualan untuk brand kita teman-teman. Lah kok bisa mas? Ya iya dong. Nah di sini aku perlu tanya juga ke kalian gitu ya, ke diri kalian selaku owner brand kalian. Tujuan kalian ngendorse mereka itu apa dulu nih? Untuk meningkatkan sales atau mengedukasi pasar kalian gitu kan, mengedukasi produk kalian nih, ada sesuatu yang baru terus diedukasi sama si endorser tersebut, atau sekedar cuma nambah follower sosmed kalian. Nah itu kalian harus tentukan dulu di awal tujuan kalian apa, karena nggak semua hal ini bisa dipenuhi sama endorser tadi teman-teman. Dan itu juga kita nggak bisa nyalahin ke endorsernya, ya kitanya aja yang harus pinter gitu kan, milih siapa nih yang cocok buat tujuan kita kayak gitu. Nah kali ini aku pengen coba sharing beberapa poin gitu ya, yang bisa menjadi salah satu kesalahan suatu brand dalam mengendorse artis atau ya endorser tadi di sosial media. Nah yang pertama kesalahannya adalah fokus di follower doang, di jumlah follower atau jumlah subscriber. Nah kalian yang nonton di sini apakah masih ada yang berpikiran seperti itu? Nah itu hati-hati teman-teman. Nah balik lagi nih pertanyaannya, apakah nge-endorse ke artis atau endorser tadi yang followernya banyak atau ya anggaplah kayak jutaan atau ratusan ribu itu salah? Ya endorser itu nggak salah teman-teman. Ya masa punya follower banyak terus salah gitu kan? Ya enggak gitu loh. Tinggal balik lagi nih, tujuan kalian itu pengen nge-endorse dia itu apa gitu kan? Dari tiga tadi, meningkatkan sales, mengedukasi pasar, menambah follower kalian. Nah itu kalian tujuannya apa nih? Nah itu harus dibalikin lagi nih ke kalian, tujuan kalian awal apa nih? Nah kalau misalnya tujuan kalian udah jelas, sekarang kita masuk ke poin nomor 2. Nah poin yang kedua, kesalahannya adalah kalian nggak cek niche dari endorser tersebut. Jadi nyambung ke poin nomor 1 tadi, ketika kalian oke, let's say aku pengen naikin sales atau aku pengen ngedukasi produk ini ke pasar biar orang-orang tahu kayak gitu. Nah samain dulu nih niche-nya harusnya, atau ceruknya dari si endorser tersebut gitu kan. Sama nggak ranahnya sama clothingan kalian, atau sama nggak ranahnya sama bisnis kalian. Misal nih ya, produkmu adalah clothingan, ya cari seenggaknya orang endorser yang kompeten atau seenggaknya yang sering bahas
konten clothingan di platformnya dia kayak gitu loh. Jangan misalnya produkmu clothingan gitu ya, terus kamu ngendorse-nya ke orang yang sering bahas makanan gitu, atau bahas tentang nggak nyambung sama fashion gitu atau sama clothing. Nah itu kan ya agak selek juga gitu kan, agak nggak nyambung gitu loh. Coba kalian pikir sendiri deh gitu kan, dari followernya aja kan udah kelihatan sebenarnya, dari kontennya juga udah kelihatan. Orang-orang yang follow endorser, anggaplah kayak makanan tadi gitu kan, ya kan mereka tertarik karena ya konten kreatornya atau endorsernya ini bahas tentang makanan gitu, bukan bahas tentang clothingan. Terus kalau misalnya tiba-tiba bahas tentang clothingan, terus misalnya clothinganmu nggak ada tema-temanya tentang makanan gitu, ya kalian bisa pikir sendiri gitu, apakah itu nanti bakal berdampak atau enggak, ya kalian bisa mikir sendiri kayak gitu kan. Nah ini satu hal yang penting teman-teman, tahu track record dari orang yang mau kita mintain endorse. Contoh nih, misal aku kalau misalnya dimintain review untuk brand clothing gitu, ya aku oke gitu kan. Nah orang-orang yang follow aku itu kan pasti ada keterkaitan atau ada ketertarikan sama dunia clothing gitu kan. Nah itu kan niche-nya sama nih, ada orang dari brand lain pengen endorse ke aku. Nah itu kan niche-ku jelas, aku bahas tentang clothingan gitu, dan itu kemungkinan untuk closing juga bakalan besar gitu. Kalaupun mungkin nggak closing, seenggaknya product knowledge dari brand kalian atau produk kalian itu pasti bakalan tersampaikan kepada followerku, misalnya kayak gitu. Nah dari situ nanti keputusan ya tinggal dari mereka gitu yang memilih pengen beli atau enggak. Nah itu balik lagi nanti bakalan gimana caranya kalian mengemas branding kalian kayak gitu teman-teman. Nah, poin nomor 3 kesalahannya adalah endorser nggak ngerti tentang produk yang di-endorse. Nah, ini kan aku sering banget lihat, dan mungkin kalian juga sering merasa gitu kan, ini orang sering ngendorse, sering promosi produk, tapi kayaknya ke orangnya ini nggak make atau orang ini nggak tahu gitu tentang produk yang dia endorse. Ya mungkin mereka hanya tahu pokoknya foto, dibayar, taruh di IG, ya selesai gitu, kontrak selesai kayak gitu. Ya sebenarnya aku kasihan ke yang endorse gitu kan, mereka udah keluar duit, terlepas dari murah atau mahal, tapi kan tetap keluar duit gitu loh. Nah mungkin konten yang disajikan sama endorser tadi kurang maksimal gitu. Mungkin ada owner brand yang mungkin ekspektasinya, wah nanti produkku bakalan dipromosiin kayak gini misalnya. Tahu-tahu pas udah diposting gitu kan, ya cuma foto terus dikasih caption. Nah kadang captionnya aja mereka minta ke brand gitu kan buat mereka kopas di captionnya gitu. Ya itu menurutku iya nggak salah sih ya, endorsernya sih nggak salah, tapi nah itu balik lagi gimana kalian, apakah pengen tetap pakai orang seperti itu atau cari orang lain yang emang dia itu berkompeten gitu, seenggaknya mengedukasi pasar mereka atau penonton mereka untuk tahu wah ini ada produk ini. Nah itu terserah kalian lagi baliknya, karena emang ada beberapa endorser yang punya template seperti itu teman-teman. Jadi bayar sekian, foto atau ya video gitu ya, nanti caption bisa dari brandnya atau dari selebgramnya dan lain-lain. Itu banyak banget term and conditionnya. Jadi biasanya kadang beda orang beda template kayak gitu. Nah ketika kalian udah dapet templatenya, itu keputusan balik lagi endingnya ke kalian, apakah jadi make dia atau enggak gitu kan. Soalnya aku dulu juga pernah nih teman-teman, aku pernah pengen endorse gitu kan, tapi kok kayak apa ya, cuma ya sekedarnya gitu loh. Wah kalau misalnya aku model kayak gitu kayak kurang cocok. Aku sebenarnya waktu itu nggak muluk-muluk amat sih, bukan langsung sales gitu kan, tapi gimana caranya produkku ini tersampaikan gitu kan. Seenggaknya produk knowledge dari brandku itu tersampaikan, tapi ternyata oke lah mungkin cuma foto doang, ya aku cari orang lain. Ya akhirnya aku nggak jadi pakai dia, ya pakai orang lain kayak gitu. Nah dari situ aku juga akhirnya belajar nih. Misal kalau misalnya nerima produk masuk atau sponsor masuk, itu pasti sedikit banyak aku pasti bakalan riset dulu ini brand apa, brandnya dari mana, ya pokoknya seluk-beluknya sedikit banyak aku pasti pelajarin. Terus juga produknya ini seperti apa, speknya gimana, alurnya gimana, dan segala macam itu pasti aku cross check dulu sebelum aku bikin video. Jadi aku nggak polosan apa-apa nggak tahu gitu kan. Nah aku paling nggak seneng misalnya ngendorse kaos gitu ya. Misalnya nih kaos nih. Oke guys, aku kedatangan kaos bla 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 gini ya. Ini sih aku suka, bahannya bagus, jahitannya ya bagus lah. Terus sablonannya juga wah keren gitu kan. Nah
Apa ya? Ya kalau kayak gitu bukan aku banget gitu kan. Kalau misalnya yang reviewnya ya sekedarnya atau ya cuma main-main gitu doang tanpa ngerti speknya jelasnya gimana. Ya aku juga pengennya gini loh. Nah, sponsor tuh yang bayar ke aku senang gitu ya. Dan aku juga enjoy untuk mengerjakannya. Nah, isi konten itu juga bakal tersampaikan ke penontonku kayak gitu kan, karena ya aku udah ngasih produk knowledge gitu kan, mulai dari spesifik segala macam bla bla bla. Karena aku gini mikirnya, simple sebenarnya. Aku balikin lagi ke posisi misalnya aku sebagai yang punya brand gitu kan, aku pengennya ya terbaik lah reviewnya dari endorser tersebut atau selebgram atau apalah itu aku pengen wah ini hasilnya harus bagus nih, hasilnya ya seenggaknya pesannya produkku tersampaikan ke penontonnya kayak gitu. Nah kalau misalnya aku cuma sekedar wah ini bagus guys, ini barangnya bagus banget, bahannya sablonnya juga keren gitu. Nah kalau kayak gitu sih ya sayang aja gitu. Walaupun ya itu nggak salah, tapi ya kalau buat aku pribadi, kalau misalnya aku tahu endorsernya seperti itu, aku mending cari yang lain kayak gitu. Itu kalau aku ya, balik lagi ke kalian terserah pengennya seperti apa. Apakah cuma mengandalkan follower banyak itu udah cukup buat kalian untuk mengendorse dia, atau ya kalian butuh sesuatu yang lebih. Nah itu balik lagi ke kalian cuy. Jadi buat kita nih selaku pebisnis ya, atau yang punya bisnis tersebut atau punya produk tersebut, sebelum mengendorse itu sesuaikan dulu tema dan needs dari brand kita, kemudian cari endorser yang sama gitu, seenggaknya yang main di situ juga gitu loh, sehingga endorse kalian itu bisa maksimal. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalnya katalog atau produkmu masih sedikit, itu mending jangan langsung bayar endorser ya. Jangan langsung pakai endorse. Mending kalian banyakin dulu katalognya, uangnya itu pakai untuk banyakin katalog dulu. Karena kalau misalnya mau ngendorse, walaupun sekelas Atta atau Reza Arab gitu ya, kalau produkmu masih cuma 1 atau 2 biji doang, ya menurutku itu pasti tetap aja nggak bakal bisa maksimal cuy. Ya karena kalian pikir aja gitu loh, kalian ngendorse bisa mahal gitu kan, misalnya ke Atta atau ke Arab gitu kan, otomatis kan mahal. Nah tapi pilihan dari produk kalian itu sedikit, ya balik lagi kan konsumen berhak memilih gitu apakah jadi beli atau enggak kayak gitu. So teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.